Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 3 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini terhadap kamu. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 3 April 2024. Oke. Dia masih menganggapmu satu-satunya di hati dia, ya, yang dia inginkan, yang dia miliki, yang dia cintai, ya, yang dia mau gitu. Cuman saat ini tuh memang dia lagi fokus sama karir, keuangan, dan dia juga melihat kamu kayaknya memang lagi fokus juga sama karir dan keuanganmu. Sehingga di sini dia merasa kayak ini cinta sepihak sudah gitu ya. Dia ngerasa bahwa kamu sudah tidak peduli lagi sama dia karena mungkin kamu sudah tidak terlalu memperhatikan dia, kamu sudah tidak fokus sama dia, kamu udah nggak kecarian dia, atau kamu bahkan nggak butuh dia lagi gitu ya. Sehingga saat ini dia merasa kayak ini udah cinta sepihak, kayaknya kamu sudah move on dari dia gitu. Aku lihat di sini new love. Bisa jadi dia menginginkan cinta baru dengan orang baru, tapi tidak bisa, ya. Justru malah dia di sini lebih ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu dan menjalani hubungan baru dengan kamu dalam versi terbaru dirinya, gitu ya. Kalau aku lihat ini ya, sempat dia kayak pengen menjalani hubungan dengan orang baru, tapi ternyata tidak bisa. Ternyata cuman kamu yang melekat di hati dia, yang dia merasa bahwa kamulah yang memang pantas untuk dia cintai, seperti itu ya. Jadi memang sempat dia ingin kayak ada perasaan ingin menjalin hubungan dengan orang baru, tapi selalu terganggu. Dia pokoknya kepikiran terus sama kamu. Akhirnya di sini dia ada keinginan kuat untuk kembali sama kamu, dan dia akhirnya sadar ternyata kamulah sosok seseorang yang memang pantas untuk dia cintai. Kenapa? Karena di sini kamu orang yang sesuai lah ya dengan kriteria dia. Kamu pemberani, kamu jujur, kamu orangnya itu bersemangat banget ya. I left when I saw you with someone. Tapi jika memang kamu sudah ada yang lain, maka dia akan mundur, maka dia akan pergi meninggalkan kamu. Bahkan saat ini tuh dia udah nggak peduli dengan omongan-omongan orang yang bilang bahwa kalian tidak cocok atau kalian tidak akan bisa bersama. Dia sudah tidak peduli apapun orang-orang yang mengatai kamu, atau apa ya, pokoknya ada orang-orang gitu yang mencoba untuk menghasut dia, atau dia mendengar omongan orang-orang yang mengatakan bahwa kamu itu begini, begitu, begini, begitu. Dia nggak peduli ya. Hatinya masih tetap terpaut sama kamu, hatinya masih menginginkan kamu. Bahkan berada di dekat kamu itu sudah membuat dia merasa kecanduan, merasa dia tuh ngerasa kayak udah apa ya, kayak kecanduan, atau ya kayak terikat gitu ya. Sulit untuk bisa pergi dari kamu gitu. Setelah apa yang terjadi, dia baru memahami betapa kuatnya koneksi di antara kalian berdua gitu. Terus tuh betapa cintanya dia, betapa besarnya cinta dia terhadap kamu. Kamu itu lebih paham dan lebih tahu, lebih dekat daripada siapapun tentang dia ya. Kamu itu udah tau lah seluk beluk dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Tanpa dia harus ngomong sama kamu, kamu itu udah tahu siapa ini dia. Maksudnya itu udah kenal banget gitu ya. Kayak misalkan sebenarnya dia kalau misalkan tiba-tiba diem, apa sih yang dia lakukan gitu ya. Berarti mungkin dia lagi ada masalah dari karir, keuangan, kayak gitu. Nah kalau misalkan tiba-tiba nggak ada komunikasi sama kamu sama sekali gitu ya, berarti ini ada orang lain, seperti itu ya. Kamu tahu apapun tentang dia, bahkan sangat dekat kamu itu ke dia gitu ya. Taunya tuh bener-bener tahu banget.
you were the best thing in my life ya. Jadi dia menurut dia kamu adalah sosok yang paling terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya, seperti itu. Kemudian di sini dia ingin sekali membuatmu bahagia. Dia rindu dengan senyummu kalau aku lihat di sini ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini kamu tidak pernah tidak merasakan kebahagiaan bersama dia, atau bahkan tersenyum sama dia aja mungkin udah nggak pernah lagi gitu, sehingga itu dia kangen dengan senyummu dan dia ingin untuk mengembalikan kebahagiaanmu lagi gitu ya. Oke. Dia menginginkan dia ingin memperbaiki keadaan di antara kalian ya. Dia ingin memperbaiki situasi yang terjadi sekarang. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dia ingin melakukan apa yang terbaik ya. Bagaimana caranya yang terbaik untuk hubungan kalian. I have been watching your social and admiring your picture. Oke. Jadi selama ini tuh dia masih sering stalkingin media sosial kamu ya. Bahkan setelah dia melihat sosial mediamu, dia ini tuh merasa kayak pas ngelihat foto kamu atau video-video yang kamu upload itu, kok kamu sekarang lebih menarik ya gitu. Sekarang dia merasa kamu di mata dia tuh lebih menarik, lebih cantik, atau lebih ganteng, atau mungkin lebih sukses, lebih mandiri, lebih bahagia, atau bagaimana, intinya lebih menarik gitu menurut dia. Untuk saat ini dia memang benar-benar harus berubah ya, benar-benar harus bekerja untuk dirinya sendiri kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini juga dia ini nggak ada bantuan loh ya. Dia benar-benar ingin merubah diri dia ya, terus mungkin karir dia, keuangan dia ingin stabil. Benar-benar dia perjuangkan sendiri kalau aku lihat di sini. Karena gini, kalau aku lihat kamu itu mengharapkan dia untuk adanya perubahan ya, ke arah yang lebih baik, yang lurus-lurus aja gitu loh jalan hidupnya gitu ya. Nah, sehingga di sini karena dia tahu bahwa kamu mengharapkan dia itu punya kehidupan yang baik ya, cuman kan memang masih butuh waktu ya. Makanya di sini dia step by step banget, pelan-pelan banget untuk berubah. Makanya di sini dia seperti itu ya, dia mau berubah itu karena dia takut banget akan kehilangan kamu selamanya. Dia takut banget, makanya di sini dia mencoba untuk berubah sesuai dengan apa yang kamu mau. They will never compare to you. Oke, jadi dulu dia tuh pernah ya mungkin menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu, atau pernah membandingkan kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C. Setelah dia sudah bisa menganalisa, sudah mengevaluasi keadaannya, terus itu sudah ya merasakannya ya, dia menjalin hubungan dengan kamu, kemudian si A, si B, si C, ternyata mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu gitu ya. Kamu itu udah perfect gitu, kamu udah paket komplit gitu. Pokoknya nggak ada seper-sepernya deh mereka itu dibanding kamu kayak gitu ya. Mereka tidak akan pernah bisa setara gitu loh, atau sama dengan kamu ya, dibandingkan oleh kamu kayak gitu. Jadi kalau aku lihat memang selama ini hubungan kalian itu sangat diindikasikan dalam keadaan masa-masa sulit ya. Soalnya selama ini hubungan kalian tuh penuh dengan kesulitan dalam menjalin hubungan ya. Bisa jadi juga karena terperosok dengan hubungan yang monoton, tidak ada perkembangan dalam koneksi ya. Itu juga muncul karena mungkin kalian itu terlalu posesif, atau terlalu lebih fokus pada karir, keuangan, atau masalah pribadi gitu ya. Sehingga di sini kayaknya kalian butuh ruang untuk istirahat dari rutinitas kalian ya, dari pekerjaan, dari masalah-masalah kalian, untuk bisa menghabiskan waktu bersama yang berkualitas gitu. Kalau memang kalian ingin bersama, cuman kalau aku lihat di sini justru malah kalian melakukan sebaliknya ya. Kalian tetap fokus pada karir, keuangan, dan masalah-masalah lainnya, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu monoton ya.
Terus itu juga mungkin aku lihat di sini ada yang kesal nih, mungkin kamu kesal dengan lambatnya koneksi yang berkembang, atau mungkin dia yang kesal dengan lambatnya koneksi yang berkembang dalam hubungan kalian. Bahkan kalaupun ada upaya, entah ini dari kamu ataupun dari dia, itu kayak nggak efektif gitu loh, kayak cuman buang-buang tenaga, buang-buang waktu ya, buang-buang rencana gitu. Intinya nggak ada sesuatu dari rencana yang kalian lakukan untuk hubungan ini tuh terrealisasi atau berhasil kayak gitu ya. Kemudian ada the fall. Jadi selama ini dia itu ketika bertemu dengan kamu itu nggak diduga-duga sebenarnya ya, nggak ada rencana-rencana gitu untuk dekat sama kamu, kenal sama kamu, tapi di waktu itu tuh ya udah spontan aja gitu ya. Kamu datang ke kehidupan dia atau dia yang datang ke kehidupan kamu, ya spontan aja gitu, nggak ada rencana-rencana apa gitu, nggak ada ekspektasi-ekspektasi yang gimana-gimana, enggak. Cuman ya udah menikmati aja kesempatan yang ada. Nah, ketika udah mulai menjalin hubungan atau dekat dengan kamu, si dia ini ya, dia ngerasa kok ya nyaman, kok ya bahagia gitu ya, dia merasa merasa bahagia dan nyaman bersama kamu, sehingga ya udah diterusin aja gitu ya, berinteraksi dengan kamu ya, have fun dengan kamu, saling menghibur, saling apa ya, bercanda ya, pokoknya menikmatilah ya menjalani hubungan dengan kamu. Tapi sejujurnya memang nggak ada niatan dari dia ini, belum ada niatan dari dia ini untuk berkomitmen dengan kamu ya. Jadi waktu itu dia tuh ya cuman ya udah jalanin aja, yang penting dia have fun gitu, dia ngerasa have fun sama kamu, ya udah lanjutin gitu. Tapi kalau untuk dibilang komitmen, enggak gitu loh, enggak. Karena kalau aku lihat di sini tuh justru hubungan ini tuh penuh dengan air mata, penuh dengan rasa sedih, penuh dengan rasa sesak ya. Kenapa? Karena ternyata di sini dia pernah menyakiti kamu atau mengkhianati kamu atau menyelingkuhi kamu, sehingga kamu selalu menjatuhkan air matamu di hubungan ini. Kamu benar-benar lelah dengan hubungan ini, kamu benar-benar tersakiti, terkhianati di sini ya, karena dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Terus juga kalau aku lihat di sini ya, untuk saat ini dia ngerasa kayak sudah ditinggalkan gitu loh sama kamu, atau sudah tidak diinginkan lagi loh sama kamu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena ya itu tadi, selain dia selingkuh, di sini juga ada indikasi bahwa ada suatu persaingan yang terjadi di hubungan ini, atau ada suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Jadi keuntungannya itu misalkan bukan hanya sekedar perasaan gitu, tapi juga lebih misal dari materi, atau ya jadi parasitnya pasangannya gitu ya, hanya menyedot keuangan pasangan, bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin bukan hanya sekedar perhatian, rasa dimiliki atau rasa cinta ya. Jadi dulu dia pernah melakukan sesuatu yang mana dia bersama kamu itu niatnya memang untuk mengambil suatu keuntungan dari kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia ini orangnya egois banget ya, dia orangnya egois banget, terus itu punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria, sehingga mungkin disinilah yang membuat kamu merasa takut atau merasa kayak nggak pantas gitu loh untuk dia, atau tidak sepadan dengan dia, sehingga di sini mungkin kamu memilih untuk meninggalkan dia ya. Karena juga aku lihat di sini ada indikasi seseorang yang menyombongkan diri ya. Jadi kayak mungkin kamu tidak bisa mengimbangi dia, makanya di sini kamu memilih untuk udah deh menyerah, pergi aja, meninggalkan dia, seperti itu. Nah, untuk saat ini ya, dia menganggap kamu bahwa kamu itu sekarang lagi marah ya gitu. Kamu kayaknya lagi marah, kamu lagi kesel sama dia atas apa yang pernah dia lakukan selama ini ke kamu, tentang menyelingkuhi kamu, memanfaatkan kamu, mengambil keuntungan dari kamu, bersikap semena-mena ya, tidak memperjuangkan hubungan ini, tidak ada effort yang yang terjadi gitu lah, maksudnya tidak terrealisasi gitu ya. Setiap melakukan rencana itu pasti gagal kayak gitu kan. Nah, jadi dia tahu kok saat ini kamu tuh lagi kesel banget sama dia, lagi marah, lagi stres ya.
Sehingga di sini aku lihat dia butuh sehingga dia lihat bahwa kamu butuh waktu dan ruang untuk menyelesaikan amarahmu terlebih dahulu. Makanya di sini dia masih belum ada pergerakan karena dia merasa bahwa kamu memang benar-benar lagi marah. Jadi dia harus menghindari kamu dulu, dia harus menunggu sampai amarahmu reda dulu, baru nanti dia akan siap datang ke kamu gitu. Ya, kalau aku lihat di sini, intinya di sini dia nggak mau nambah-nambah keributan dengan kamu, dia nggak mau memancing-mancing emosi kamu. Jika saat ini kamu memang masih marah sama dia nggak bisa bertingkah, dia tidak bisa bertindak apapun terhadap kamu. Dia hanya bisanya diam, dan menunggu sampai amarahmu reda dulu gitu ya, baru nanti dia akan bergerak lagi ke arah kamu. Jadi itulah bentuk empati dia ke kamu ya, agar kamu tidak lebih marah dari ini. Kemudian ada Ten of Swords reverse, berarti menandakan di sini dia itu merasa bahwa memang hubungan ini tuh sudah gagal ya, hubungan ini tuh sudah sulit untuk bisa diperbaiki kayak gitu ya. Nah, sehingga mau nggak mau dia harus menarik diri dulu dari hubungan ini, dari hubungan yang kasar ini. Entah kamu memang orangnya kasar atau dia yang kasar, intinya hubungan ini tuh nggak ada manis-manisnya gitu lah ya akhir-akhir ini. Ya mungkin kamu akhir-akhir ini emosian atau gimana gitu ya, atau sering banget menuduh dia atau mengungkapkan kata-kata kasar atau bagaimana, sehingga mau nggak mau dia harus meninggalkan dulu hubungan yang toksik atau hubungan yang kasar ini dulu. Tapi setelah dia meninggalkan hubungan ini, justru malah ada rasa yang menyakitkan bagi dia. Dia merasa kayak akan kehilangan kamu selamanya, akan ditinggalkan kamu, akan akan tidak bisa kembali lagi denganmu. Jadi intinya ketika dia memilih untuk menarik diri dari kamu atau meninggalkan kamu, justru malah dia di sini yang merasa tersakiti gitu ya. Akibat perpisahan ini dia justru merasa sakit dan sedih akibat perpisahan yang terjadi ini gitu lah ya. Jadi itulah yang timbul, yang dia rasakan saat ini terhadap kamu. Tapi dari apa yang telah terjadi selama ini, kemudian adanya juga sudah perpisahan di antara kalian, di sini aku lihat memberikan suatu perubahan atau pertumbuhan secara signifikan dari di diri dia akibat dari kesulitan, atau dia telah belajar untuk mengatasi amarah ya, kebencian, terus itu rasa kepahitan dalam hubungan atau hidup. Intinya saat ini tuh dia kayak meninggalkan kamu memang berarti harus adanya pertumbuhan dan perubahan dalam diriku. Makanya di sini dia harus belajar dan mengatasi amarah yang dia miliki. Jadi sebenarnya di sini yang punya rasa amarah juga nggak cuma kamu, sebenarnya dia juga punya rasa amarah, baik itu dalam diri dia sendiri ataupun dengan kamu ya. Mungkin karena akhir-akhir ini kamu agak kasar ya kalau ngomong atau bertindak, makanya di sini juga dia ada amarah, terus ada rasa kebencian dan kepahitan. Itu dia mulai mencoba untuk mengontrolnya atau mencoba untuk menyembuhkannya, seperti itu ya. Jadi inilah yang dia rasakan terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Kalau aku lihat dia akan datang lagi, cuman memang butuh waktu. Yang penting di sini kamu redakan dulu aja amarahmu, kebencianmu dari kepada dia ya. Relax aja, jalani hidupmu, bahagiakan hidupmu. Aku tahu di sini kalian memang tersakiti banget ya, sakit banget lah, gimana enggak orang ini diselingkuhin ya. Nah, jadi kalau misalkan energi kamu masih terus-terusan berpatok pada dia ya, kamu masih tetap marah sama dia, benci sama dia, intinya kayak emosi kamu itu meluap-luap lah kalau udah ngomongin tentang dia, maka hidupmu tidak akan bisa leluasa ya. Bahkan itu bisa menghambat rezeki-rezeki yang akan masuk dalam dirimu, dalam kehidupanmu. So ikhlaskan saja, maafkan gitu ya, agar kamu bahagia. Dan di sini
Nanti kalau misalkan memang kalian benar-benar berjodoh, pasti akan dipersatukan gitu, karena di sini pun masih ada keinginan dari dia untuk datang lagi dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman memang butuh waktu karena kamunya sampai sekarang masih marah gitu ya, masih emosional. Jadi seperti itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada zodiaknya Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat ada Leo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama dia, nama kamu, inisial nama kalian atau inisial nama dia ya, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang penting pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.